Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa dan menjumpai Tribuners lagi tepatnya pada malam hari ini ya. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Baik, malam-malam gini nih edisi spesial dan selalu pastinya dengan tema yang spesial juga dan menarik. Tentu saja kita kembali dalam program Tribun Komunitas. Nah, pada program kali ini kita sudah mengundang seorang lelaki ganteng, bukan cuma ganteng tapi juga memiliki skill dalam dunia perkopian. Jadi kayaknya buat teman-teman yang suka kopi atau anak-anak kafein ataupun juga teman-teman yang mungkin senang untuk membuat kopi, ini nih tempatnya buat teman-teman nonton dan saksikan live bincang komunitas kita pada program bersama Tribun Timur pada malam hari ini. Dan langsung saja hari ini kita akan membahas satu tema, yakni menjadi barista profesional. Nah, tentu saja akan mengedukasi Tribuners dimanapun berada. Dan langsung saja, narasumber kita hari ini ada Kakak Irsan Yumeng yang juga merupakan barista, asesor, dan instruktur cafepreneur. Oke, ini kalau kita lihat dari keterangannya memang ada basic beberapa latar belakang dari narasumber kita. Untuk itu kita langsung sapa dulu Kak Irsan yang sudah berada di studio Tribun Timur. Selamat malam, Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Kak Irsan. Hai. Ya Allah, seneng banget nih Kinan bertemu dengan barista. Ya, Oke. sama. Sama, tapi kalau yang ini barista profesional ya. Oke, Karena amin. melihat dari portofolio Kak Irsan nih banyak sekali experience profesi yang Oke. sudah digeluti. Dan saya juga tadi sempat baca-baca sebelum live, rasanya pengen gali semua. Tapi nanti kita tanya yang mana yang paling berkesan dan menarik selama di dunia perkopian ya, ataupun juga di dunia barista. Tapi sebelum itu mungkin Kak Irsan gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat, selalu sehat karena kopi. Iya. Selalu sehat karena kopi. Artinya ada ingredient sesuatu ini ya di kopi. Iya, kopi selalu memberi semangat Oke. untuk menjalani hari. Oke. Dan Iya. kopi kayaknya membuat candu ya. Yo, hai. Oke. Udah dapet nih. Oke. Baik Kak Irsan, untuk aktivitas mungkin akhir ini atau tahun-tahun ini sekarang lagi sibuk apa sih? Ya, jadi kalau sekarang ini lagi sibuk pelatihan, sertifikasi, kemudian ngurus kedai kopi, kemudian ya jalan-jalan. Oh, luar Iya. biasa. Iya, karena kayak katanya nih, bukan katanya ya, tapi kita mau klarifikasi langsung dengan narasumbernya. Sudah berkeliling Indonesia karena kopi. Betul, jadi 34 provinsi di Indonesia, oh bentar lagi 37 ya. Oke. 34 provinsi di Indonesia, kita udah menjalani lebih dari setengahnya. Jadi ya kurang 7 provinsi lagi udah tamat karena kopi. Udah tamat Bukan cuma karena sampai kopi. Indonesia, udah sampai Asia juga. Di Asia apa aja? Sampai ke China, Malaysia, Singapura, Thailand, semua karena kopi. Oke, artinya banyak tempat yang didatangin, tentu saja memiliki perbedaan kultur, kopi, rasa, dan sebagainya. Betul. Dan tempat ini adalah tempat Kak Irsan berbagi pastinya. Yes. Mengawali pertanyaan kita di awal, Kak Irsan, bagaimana sih mungkin sejak kapan suka kopi? Awalnya, Suka kopi ketika saya dipaksa terjun ke industri ini. kenapa? Itu tepatnya di 2013. Oke. Ya, jadi just information, saya dulu seorang bartender. Lalu mungkin ada salah satu caranya Tuhan menunjukkan jalan yang lurus buat saya. Oke. Tempat kerja saya kebakaran. Baik. Mungkin Tribuners tahu kalau zona kafe itu pernah kebakaran 2013. Saya dulu bartender di sana dan kondisi membuat saya harus langsung mendapatkan pekerjaan dan saya langsung melamar ke salah satu brand coffee shop dari Thailand. Nah, waktu itu saya bekerja di sana 2013. Keterpaksaan bekerja menjadi seorang barista karena tuntutan ekonomi membuat saya jadi senang dengan kopi dan sampai sekarang candu dengan kopi dan tidak bisa lepas dari kopi. Berarti nggak bisa hidup tanpa kopi. Nggak bisa hidup tanpa kopi. Jadi sebelum kesini udah ngopi? Udah dong, udah 3 cup hari ini. Oke, baik. Nah, berawal dari kalau kita lihat tuntutan ekonomi yang tadi Anda katakan sehingga membuat Anda jadi apa tadi sebelumnya? Bartender. 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 Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih perbedaan bartender dan barista? Oke, Yang mungkin banyak nih Tribuners yang belum tahu. sip.
Bartender. Bartender tuh lebih kepada meracik alkohol. Meracik alkohol menjadi minuman yang siap untuk diminum. Sedangkan barista, dia lebih banyak meracik kopi. Kopi. Jadi lebih tepatnya adalah mengoperasikan espresso coffee mesin untuk membuat espresso dan minuman-minuman turunan lainnya. Ya, seperti cappuccino, cafe latte itu kan basicnya dari espresso. Espresso dibuat dengan menggunakan mesin espresso. Jadi lebih tepatnya barista adalah orang yang mengoperasikan espresso coffee mesin untuk membuat berbagai macam minuman dengan menguasai aspek skill, knowledge, dan attitude. Oke, mungkin boleh dijelaskan jadi edukasi juga ke knowledge dan attitude itu seperti apa aja mungkin yang melekat pada seorang barista ya tepatnya. Ya, jadi tentunya ketiga aspek tersebut harus dikuasai untuk menjadi seorang barista yang disebut barista kompeten. Skill, kemampuan dalam mengoperasikan peralatan tentunya, knowledge, pengetahuan tentang kopi, jenis-jenis kopi dan lain-lain. Ya, baik. Attitude lebih kepada sikap kerja. Bagaimana dalam bekerja dia mempunyai sikap kerja yang baik, menguasai aspek-aspek seperti K3, kemudian tidak datang terlambat, kemudian tahu atau paham cara membuat minuman estetika yang baik. Nah, itu adalah sikap kerja yang tentunya harus dikuasai oleh seorang barista yang kompeten. Luar biasa. Iya. Artinya memang estetika dalam sebuah kopi ini tetap harus ada. Harus ada dong. Kenapa Harus ada. mungkin seperti itu? Contoh kecil, pelayanan, table manner ya. Kita menyajikan seseorang cafe latte, gagangnya aja harus menghadap ke sebelah kanan tamu. Itu contoh kecil. Kemudian spoon atau sendok itu harus berada di bawah gagang cangkir tadi. Seperti itu. Kemudian pada saat kita latte art, gambar latte, itu gambarnya harus menghadap ke tamu, nggak boleh kebalik, nggak boleh miring, nggak boleh bengkok. Kalau di kompetisi, itu menjadi penilaian. Nah, itu yang disebut dengan estetika penyajian minuman. Oke, luar biasa. Artinya barista ini bukan cuman si pembuat kopi Bukan. di kepala orang-orang Yes. ya. Orang-orang yang kenalnya si pembuat kopi dan si pengantar kopi. Betul. Nah, ternyata di balik ini ada banyak skill dan profesi yang sangat luar biasa sekali. Betul. Mungkin di samping itu untuk skill seorang barista ini memang bisa dijelaskan mungkin secara runtut, Kak Irsan, seperti apa yang mungkin orang-orang nggak tahu, termasuk Kinan pada hari ini. Oke, untuk berbicara terkait dengan skill, tentu yang pertama adalah mampu mengelola bahan baku dengan baik dan benar. Baik. Mampu mengoperasikan peralatan, mengolah dan mengoperasikan, mengelola area kerja, Ya. menangani pelanggan. Kemudian kemampuan soft skill seperti berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar itu juga menjadi tuntutan yang wajib dikuasai oleh seorang barista karena kita sedang menyambut tamu-tamu internasional untuk datang berkunjung ke Indonesia dan program MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana pertukaran tenaga kerja antar negara ASEAN itu sekarang sedang terjadi. Dan kita bukan hanya dituntut untuk mampu menerima pekerja asing yang masuk ke Indonesia, tapi kita juga harus mampu bekerja di negara mereka, 10 negara ASEAN. Makanya skill-skill tersebut harus mampu kita kuasai. Oke. Iya. Nah, mungkin dari berbagai skill yang tadi Kak Irsan jelaskan, dari pengalamannya Kak Irsan ya, skill apa sih yang menjadi langkah awal seorang barista yang harus paling utama tuh harus punya poin ini dulu gitu? Attitude-nya, sikap kerja. Oke. Iya, itu Why yang harus mungkin? dibangun. Itu yang harus dibangun dulu. Kenapa? Pertama mungkin tidak datang terlambat ke tempat kerja itu adalah poin penting. Menjaga kebersihan area kerja itu bagian penting. Jadi bukan hanya terkait dengan mampu membuat kopi yang enak. Enak itu kan relatif ya. Belum tentu enak menurut kamu, tapi enak menurut si dia. Kan Oke, seperti itu. tergantung tenggorokan Iya, gitu. tergantung siapa yang menikmatinya. Jadi kopi nikmat itu tergantung siapa yang menikmatinya. Seperti itu. Jadi, tapi yang terpenting adalah bagaimana membuat kopi yang baik dan enak, menjaga kebersihan area kerja, karena kita berhubungan dengan produk terkait K3 ya, hygiene dan sanitasi pembuatan produk itu semuanya penting. Kemudian bagaimana mendeliver narasi dari secangkir kopi yang kita buat, mulai dari kopi itu dipetik, ya dipanen ya, kemudian diproses pasca panen, disangrai dan segala macam, itu harus kita bawa menjadi sebuah cerita yang kita suguhkan bersama dengan secangkir kopi yang kita sajikan kepada customer. Luar biasa, ini udah bisa jadi caption loh Kak. Baik, luar biasa. Nah, berangkat dari beberapa langkah yang harus dimiliki seorang barista, boleh cerita mungkin experience dari Kak Irsan sendiri, awal mula beranjak menjadi barista itu di mana? Saya sebut brandnya, namanya Black Canyon Coffee. Dulu di Jalan Patimura, sekarang berubah nama jadi Fireflies. Disitulah pertama kali saya bekerja sebagai seorang barista. Kemudian dioper ke Fireflies Trans, tahu ya Fireflies Trans? Baik.
kurang lebih sekitar setahun di kedua tempat itu. Lalu saya kembali lagi ke grupnya Zona Cafe, tapi tidak jadi bartender lagi. Jadi apa nih, manajer? Jadi supervisor tapi di outlet coffee shopnya. Jadi Zona Cafe ada outlet coffee shop namanya Coffee Pink. Saya handle Coffee Pink sampai 2016. Tetapi sejak 2015 saya dan rekan-rekan saya membentuk sebuah perusahaan namanya MCH, Makassar Coffee House. Bersama Parawansa dipanggil Bule, dia ownernya Pasar Kopi. Kemudian bersama Dirfair, dia masih di MCH saat ini. Kalau saya udah cabut dari sana, udah ambil saham. Kemudian sama Ali Manrapi, dia rekan saya juga di Mayumi Kreatif. Jadi kami tadinya sama-sama membentuk perusahaan itu di 2015. Baik. Sembari terus meningkatkan skill kompetensi saya di bidang barista, saya masuk ke komunitas barista namanya Barista Hood Community Indonesia. Yang saat ini sudah ganti nama jadi Asbaris, Asosiasi Barista Indonesia, karena dia dari komunitas udah dapat legalitas untuk menjadi asosiasi yang resmi legal oleh negara, seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti bisa kita hitung-hitung mungkin Kak Irsan ini berawal dari tahun berapa nih menjadi barista? 2013 sampai saat ini saya masih menganggap diri saya sebagai seorang barista, karena saya masih menjadi barista di coffee shop saya sendiri. Luar biasa. Iya. Nah, ini yang sangat seru karena bukan cuma menjadi barista tapi juga sebagai coffeepreneur. Yes, nah, betul. Ini yang luar biasa. Anda sebelumnya bekerja terhadap satu perusahaan dan sekarang Anda yang membuka lapangan kerja. Betul. Ini gimana sih mungkin cerita atau storytellingnya berawal dari Anda menjadi seorang barista, kemudian memutuskan untuk keluar dari beberapa perusahaan yang pada dasarnya Anda mungkin sudah mendapatkan ilmu di sana mengenai kopi lah atau apa, sampai akhirnya Anda out mungkin ya, menyelesaikan dan membuat coffee shop sendiri. Ya, tentunya sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Bahwa saya akan menjadi seorang owner di sebuah coffee shop yang mana sebelumnya saya hanya sebagai seorang pekerja, seorang barista di situ. Betul. Tetapi karena dukungan lingkungan sekitar saya, dukungan teman-teman saya, ternyata sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Okay. Saya diajak gabung sama teman-teman saya, ayo kita dirikan perusahaan. Saya ingat kata seorang rekan saya yang pernah belajar kopi sampai ke Brazil. Tidak ada bartender yang akan punya bar sendiri, tapi barista mungkin akan punya kafe sendiri. Akhirnya saya terinspirasi, tidak ada yang tidak mungkin dan pasti bisa. Jadilah kami membentuk MCH, yang mana MCH tadinya itu bukan sebuah coffee shop, tapi coffee store, di mana kami mensuplai bahan-bahan baku seperti sirup, kopi biji, roasted bean ke beberapa kedai kopi di Sulawesi Selatan sampai ke Maluku, Papua. Yang akhirnya berkembang menjadi coffee shop, dan sampai hari ini MCH masih terus tetap eksis, bahkan buka 24 jam, menjadi salah satu tempat pilihan favorit kaula muda Makassar. Nah, menurut saya dukungan teman-teman, doa, semangat, ide, kreativitas itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk bisa menjadi seperti apa yang sekarang saya capai, meskipun ya masih banyak impian-impian lain seperti itu. Siap dikejar juga ya? Siap. Tapi mungkin kita back to bahas barista profesional lagi, sesuai tema kita, menjadi barista profesional. Kenapa sih Kak, mungkin di samping mungkin pengalaman Kak Irsan ya, yang memang sudah bertahun-tahun sampai pada akhirnya bisa membuka coffee shop sendiri yang juga banyak diminati oleh masyarakat. Untuk menjadi barista ini, kalau Kinan lihat ya, saya juga sering sih ke berbagai kafe-kafe. Kalau Kinan lihat, beberapa kaulah muda memang menjadikan barista ini sebagai lifestyle. Kira-kira apa sih yang mungkin bisa Kak Irsan evaluasi, atau mungkin apresiasi boleh juga dari yang Kak Irsan lihat nih, perkembangan coffee shop yang ada sekarang, termasuk juga barista. Gimana Kak Irsan? Ya, jadi betul sekali. Menurut data saya. Data saya ya. Data saya, Makassar sekarang sudah mempunyai sekitar 500-an coffee shop atau kedai kopi. Itu yang menggunakan espresso coffee mesin. Tidak termasuk warkop dan tidak termasuk hotel. Kan hotel biasanya kan satu hotel ada 3 espresso coffee mesin. Jadi independent coffee shop itu kurang lebih 500-an. Yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri. Yang tersebar di khususnya kota Makassar saja. Dan tentunya ini seiring sejalan dengan perkembangan barista yang ada. Jadi begitu banyak sebenarnya barista di Makassar ini. Pertanyaannya adalah kenapa barista? Karena banyak yang tertarik menjadi barista. Yaitu tadi, karena lifestyle, karena gaya hidup. Sekarang semua orang menikmati kopi. Dari bayi sampai orang tua menikmati kopi. Percaya nggak? Bayi menikmati kopi, minum kopi. Bayi nggak percaya? Nggak percaya. Pernah dengar nggak kalau misalkan bayi yang step itu dikasih kopi, terutama bayi cowok?
Iya, bayi cowok yang Wow. step, panasnya tinggi dikasih kopi itu adalah obat. Nah, jadi saya bisa simpulkan bahwa yang menikmati kopi adalah dari bayi sampai orang tua, tidak memandang gender. Kalau dulu mungkin yang minum kopi bapak-bapak Ya, berkumis, kesannya om-om ya. om-om ya. Nah, sekarang banyak minum Iya. kopi kan? Tapi sekarang malah memang nggak bisa kita pungkiri bahwa cewek yang estetik tuh foto Yes. kopi, Heeh. di foto-fotoin, dijadiin Iya. snapgram. Soalnya itu dari diri saya sendiri sih Kak sebenarnya. Betul, iya. Makanya nggak keren kalau nggak ngopi. Katanya gitu ya sekarang ya. Kamu nggak keren kalau nggak ngopi. Meskipun pada saat nongkrong di kedai kopi adalah beberapa yang diminum ternyata bukan kopi. Iya sih, tapi jus. tapi setidaknya untuk materi sosmed, Instagram, udah cakep tuh, anak senja banget tuh. Iya. Kopi, buku, kemudian nongkrong, pakai headset, Tambah aduh. musik lagi, Tambah musik lagi, musik aduh. IG. Nah, sehingga Oke. perkembangan coffee shop itu terus meningkat. Itulah yang membuat kebutuhan akan SDM barista itu semakin Banyak. semakin banyak barista-barista yang baru lahir. Tapi satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah menjadi barista profesional itu tidak gampang. Dia harus punya 3 aspek tadi, skill, knowledge, dan attitude. Banyak yang hanya punya 2, tidak punya attitude-nya, tidak punya sikap kerjanya. Dan itu tidak bagus menurut saya. Seseorang bisa dikatakan sebagai seorang barista profesional adalah ketika menguasai 3 aspek tersebut. Iya. Nah, aspek tersebut itu bisa didapatkan dari 2 arah, dari sisi kompetensi ataupun kompetisi. Itu bisa didapat. Oke, sekarang kita mau bahas masalah kompetisi. Kalau kompetensi tadi kita udah bahas banyak, sekarang kompetisi. Banyak yang beranggapan, atau mungkin bukan beranggapan ya, belum tahu lebih tepatnya tentang kompetisi-kompetisi kopi mungkin, atau perlombaan ajang-ajang barista. Kalau untuk pengalaman dari Kak Irsan sendiri, Kinan nggak ragukan sih, soalnya saya udah baca duluan nih portofolionya. Apa aja mungkin penghargaan-penghargaan atau ajang-ajang kompetisi gitu tentang perkopian yang pernah diikuti. Oke. Kompetisi. Terakhir saya ikut kompetisi 2013. Udah lama banget Iya, ya. udah lama banget. Pertama kali Kayak terjun itu. ceritanya udah vakum dari ajang ya. Ya, kompetisi. Itu 2013. Saya menyadari bahwa jalur kompetisi itu bukan jalur saya. Karena kompetisi itu adalah bagaimana menyiapkan persiapan yang betul-betul matang. Menggunakan raw material, bahan baku yang betul-betul premium kualitas yang bagus semua. Dan tentunya itu membuat saya melupakan job desk utama saya sebagai seorang pekerja waktu itu. Ya. Sehingga saya banyak melupakan tugas dan tanggung jawab saya di tempat kerja. Itulah mengapa saya lebih memilih jalur kompetensi. Bagaimana saya Bekerja dengan baik mungkin bekerja ya. dengan baik, menjadi seorang barista yang kompeten, yang kira-kira disenangi oleh owner shop, sehingga itu membuat saya menjadi peningkatan karir saya lebih cepat, lebih tinggi, dan tentunya pundi-pundi yang dikumpulkan bisa menjadi modal usaha buat kita, sehingga saya bisa mendirikan coffee shop, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi, perusahaan konsultan barista, dan lain-lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kita bahas sedikit dari pencapaian Kak Irsan, boleh ya? Boleh, silakan. Di-share di sini. Selain daripada coffee shop, saya juga tertarik untuk membahas mengenai asesor ini sendiri ataupun juga tempat pelatihan. Boleh diceritakan tempat pelatihan seperti apa yang Anda bentuk, dan ini tuh terbangun atas dasar inisiasi seperti apa sih awalnya Kak Irsan? Oke. Itu tadi, berbicara tentang pelatihan, saya tertarik dengan perkembangan barista yang ada saat ini. Terlalu banyak barista. Pertanyaannya, apakah Iya. mereka sudah dibekali dengan aspek kompetensi sehingga bisa menjadi barista profesional? Betul. Nah, itulah yang mencolek saya untuk mendirikan sebuah lembaga pelatihan agar bisa mendeliver hal tersebut, sehingga si barista-barista tadi bisa menjadi seorang barista yang profesional. Saya dirikanlah lembaga kursus dan pelatihan, lembaga pelatihan kerja kopi edukasi. Oke. Ya, Ini sudah berapa lama berarti? Baru kok, saya dirikan 2020, Oh, berarti sekitar 2 tahun ya? 2 tahun. Jangan-jangan ini jadi inovasi pandemi juga kemarin? Ya, justru pandemi orang banyak berdiam di rumah. Kami aktif untuk Ya, memberikan berinovasi. baik via Zoom, via online, Baik. daring. Bahkan kita sempat jalan, masih jalan. Era pandemi lagi tinggi, masih jalan. Kita bawa materi, bawa kegiatan-kegiatan pelatihan, bukan cuma di Sulawesi, tapi di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Itu untuk lembaga pelatihan. Nah, menyambut itu, kami merasa bahwa seseorang yang sudah dilatih perlu mendapatkan pengakuan dari negara, Ya. yaitu dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Sertifikasi, betul. Kami mendirikan lembaga sertifikasi profesi namanya LSP Budidaya Kopi Berkelanjutan. Jadi mereka yang sudah
pernah dilatih oleh Kopi Edukasi akan disertifikasi oleh LSP tadi. Tentunya pengakuan dari negara inilah sebagai modal mereka untuk bisa bekerja di luar, seperti mungkin saya waktu itu sempat ke China. Nah, itu adalah modal dasar buat mereka. Memiliki sertifikasi ya. Iya, banyak orang bisa mengendarai mobil tapi tidak punya SIM. Betul. Iya kan? Nah, kalau dia nggak punya SIM, dia bakal ditangkap. Nah, banyak orang mungkin bisa menjadi barista, bisa mengoperasikan espresso coffee mesin, tapi tidak semua akan mendapat pengakuan dari negara. Sehingga misalkan ketika dia bekerja, taruhlah kita berbicara dari sektor hospitality, perhotelan. Iya. Sekarang aturan Perpres dan peraturan menteri, hotel yang ingin mendapatkan misalkan bintang harus mempekerjakan SDM yang berkompeten. Dibuktikan oleh apa? Sertifikasi kompetensi tadi. Nah, boleh dia misalkan diaudit oleh auditor untuk mendapatkan bintang berapa nih hotelnya. Sementara ada temuan di poin 53 bahwa ternyata ada SDM-nya satu aja tidak punya sertifikat kompetensi, itu tidak akan dilanjutkan sertifikasi untuk mendapatkan bintang tadi. Ini kalau baru bicara dari satu sektor, belum sektor-sektor yang lain. Oke, artinya ada pemanfaatan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik ya. Betul. Apalagi dengan inisiasi Kak Irsan dan kawan-kawan mungkin sehingga hadirnya tempat pelatihan tersebut. Betul. Nah, tapi mungkin untuk tempat pelatihan ini sendiri pasti berawal juga dari keresahan Kak Irsan melihat banyak barista yang mungkin memiliki 2 poin tapi poin satunya tidak terpenuhi. Betul, iya. Atau memiliki 3 poin atau 1 poin. Nah, itu kan kembali lagi. Nah, tapi kita beranjak sekarang mengenai Coffeepreneur. Coffeepreneur. Nah, setelah asesor dengan hadirnya Coffeepreneur ini yang juga berawal dari mungkin ambisi, boleh saya katakan seperti itu? Iya, betul. Ambisi Kak Irsan. Ambisi yang positif tentunya. Ambisi yang positif ya. Persaingan secara sehat gitu. Nah, melihat kan sekarang seperti yang Anda katakan di Makassar sendiri sudah hampir ratusan lah coffee shop. Dan kalau Kinan lihat dari hasil data saya juga, saya nggak mau disaingi soalnya. Dari hasil data saya sendiri memang banyak sekali kafe yang setahun eksis, habis itu turun atau bahkan sampai ada yang tutup. Yes, betul. Atau mungkin berganti nama, memperbaharui lagi. Itu kan mungkin ada impact ke anggaran juga pastinya. Untuk Kak Irsan sendiri otomatis sudah memiliki planning-planning tertentu. Gimana sih mungkin tips and trick itu khususnya Coffee Shop Makassar ya? Kita langsung mintain aja deh. Bisa apa ya, terus bertahan di era guncangan kafe-kafe baru dengan penawaran misalnya nih harga yang murah, terus juga estetika, ruangan yang orang tuh pada ke situ langsung kalau ada yang baru. Ya, itu gimana nih untuk mempertahankan itu semua? Ya, sebenarnya manajemen keuangan yang baik, kemudian strategi marketing. Jadi jangan berharap menunggu tamu datang, tapi bagaimana kita keluar untuk menjemput tamu, lalu mempertahankan tamu yang datang itu, seperti itu. Jadi, customer royal berarti? Yes, betul. Nah, semakin bisa kita mempertahankan strategi marketing tadi, kemudian kemampuan kita dalam mengelola manajemen yang baik, manajemen keuangan yang baik, maka itu adalah sebenarnya sudah fundamental dasar kita untuk bisa bertahan di tengah gempuran persaingan coffee shop yang begitu banyak, kemudian faktor pandemi seperti itu. Jadi bagaimana cost yang terlalu over kita turunkan. Cost kan banyak, mulai dari operasional seperti SDM, listrik, segala macam, sampai kepada gaji karyawan, cost minuman per gelas kita harus hitung secara detail, dan kita harus mengadopsi standar yang sudah ditetapkan oleh international hospitality. Contoh kalau di minuman kalau hotel itu cost nggak boleh lebih daripada 25%. Dan itu kita harus hitung, bahkan sampai es batu yang kita gunakan itu kita harus hitung. Banyak orang yang melupakan itu. Buka coffee shop ikut-ikutan. Oh, si A buka coffee shop. Untungnya 5.000 nih. Ya, untungnya 5.000, tapi dia nggak tahu bahwa 5.000 ini emang cukup buat bayar operational cost, karyawan, listrik, dan lain-lain. Itu kan harus ada perhitungan-perhitungan. Itulah kenapa sekarang lagi rame orang yang menggunakan jasa-jasa konsultan kafe. Karena konsultan kafe lah yang bertugas untuk menghitung hal tersebut. Seperti itu, menghitung cost untuk segelas minuman ini keuntungnya sehat apa enggak sih? Kan seperti itu. Iya, kan jadi pertanyaan juga, murah tapi enak. Murah tapi enak, tapi kan kasihan ini kita setengah mati putar ininya. Atau ada juga yang mengatakan mungkin statement-statement yang kayak mahal tapi rasa tidak usah ditanyakan lagi ya. Iya, Oke. gitu.
Tapi untuk Kak Irsan terlebih dahulu ya menjadi seorang cafepreneur tentu saja memiliki banyak tantangan. Oke. Apa sih, saya mau minta tanggapan sebenarnya. Bagaimana sih Anda membangun opini melihat keadaan banyak orang-orang yang mungkin ya kita tidak pernah tahu juga tujuan ataupun mungkin itu bentuk inovasi juga, orang-orang beranjak tiba-tiba buka kafe, tiba-tiba buka kedai gitu. Bagaimana sih mungkin Anda melihat hal itu tapi dalam kurun waktu yang tidak begitu lama tutup gitu. Mungkin itulah yang disebut dengan ikut-ikutan tren. Karena trennya lagi banyak orang yang suka nongkrong, mereka berusaha untuk menyiapkan tempat nongkrong itu, tapi tidak punya fundamental tadi yang saya katakan tadi. Dan itu penting juga berarti? Ya penting, sangat penting. Kamu tentukan bisnis kamu. Apakah kamu mau berbisnis secara serius atau cuma ikut-ikutan aja? Atau cuma menyalurkan hobi? Hobi nongkrong, saya buka tempat nongkrong daripada saya nongkrong di tempatnya orang, mending saya buka sendiri. Nah, berarti itu beda juga ya? Beda. Kamu harus tentukan, kalau kamu niatnya untuk berbisnis, semua harus pakai perhitungan. Mulai dari segelas minuman yang keluar, itu harus ada hitungannya. Bahkan es batu ya? Bahkan es batu, bahkan straw, bahkan garnish yang tentunya nggak dimakan biasanya, itu semua harus dihitung. Jadi jangan membuka sesuatu, mengikuti tren yang ada, tapi melupakan aspek paling penting adalah bisnisnya. Kamu mau jadi seorang businessman atau saya sebutnya coffeepreneur ya, kalau di pengusaha kedai kopi, ya tentunya itu harus menjadi poin-poin penting. Oke. Nah, beranjak dari beberapa kegelisahan Anda ya Kak Irsan ya, kira-kira untuk seorang pemula nih, yang ingin mungkin menjadi barista ataupun juga seorang cafepreneur, ini apa sih hal yang harus dipersiapkan kira-kira? Selain daripada modal ya, yang pastinya. Kalau nggak punya modal kan nggak mungkin juga ya turun lapangan. Itu apa kira-kira? Barista dan coffeepreneur adalah sesuatu yang berbeda. Persiapannya pun harus berbeda. Kalau barista tadi tentunya 3 aspek tadi, skill, knowledge, attitude. Itu kamu harus bisa dan terus melatih diri untuk berinovasi, berkreativitas. Nggak boleh stagnan berarti? Nggak boleh stagnan, seperti itu. Karena yang dibutuhkan saat ini kan inovasi. Betul-betul. Inovasi. Kemudian, coffeepreneur tentunya modal itu penting, tetapi bukan yang terpenting. Kenapa? Karena modal bisa kita dapatkan dengan cara join. Seperti pada awal saya waktu itu. Saya hanya pekerja biasa, tidak punya modal cukup, tapi karena saya join sama beberapa teman, akhirnya terkumpullah modal usaha, modal utama, modal di awal, yang kemudian bagaimana dengan kinerja yang kita punya, bagaimana dengan SDM yang kita punya, inovasi dan kreativitas yang kita lakukan, sehingga bisa menciptakan bisnis yang prospek ke bisnis kita. Akhirnya jadilah pundi-pundi uang. Jadi modal itu penting, tapi bukan yang terpenting. Oke, modal itu semangatnya penting, tapi nggak terlalu penting. Bukan terpenting. Yes. Udah langsung ingat ya aku. Oke, siap. Baik, Kak Irsan, terima kasih banyak ya untuk informasi yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebelum kita mungkin beranjak ataupun juga mengakhiri diskusi ini, kayaknya kurang seru deh kalau kita nggak diceritain rasanya bekerja di negara orang sebagai barista. Ceritain dong Kak, apa sih serunya? Mungkin gaji di sana banyak, pastilah, atau gimana? Apa suka duka bekerja di negara orang, apalagi menjadi barista, kemudian pulang ke negara sendiri dan ke kota asal? Oke. Ini sedih atau bahagia? Aku putar musik sedih nih. Campur ya. Oke. Iya, jadi ya waktu itu 2018. Berarti lumayan baru juga ya. 2018. Usaha sudah berjalan sebenarnya. Jadi lebih tepatnya saya di sana itu konsultan barista. Konsultan barista. Jadi ada owner coffee shop yang mau buka kafe gitu, mau buka kafe di Cina, lalu mencari konsultan. Yang terakhir baru saya tahu kalau misalkan kenapa dia pakai konsultan dari Indonesia, karena ternyata honornya lebih kecil dibanding mereka ketika pakai konsultan di negara sana. Nah, waktu itu menurut saya harga yang saya tawarkan sudah cukup tinggi untuk kelas Indonesia sendiri. Jadilah berangkatlah saya ke Cina. Berangkat ke Cina, tentunya dengan hobi saya sebagai seorang yang suka traveling, berangkat ke sana itu hal yang bahagia dong. Hal yang bahagia tentunya. Bisa ke sana, kemudian harus mampu beradaptasi dengan bahasa orang sana. Iya, betul. Saya di Hangzhou, China, kampungnya Jack Ma, Alibaba ya, di Hangzhou, tepatnya di kota Ningpo. Ya kurang lebih 2 jam dari Shanghai lah. Nah, waduh, tantangannya betul-betul berat, tapi saya jalani, saya hadapin. Kenapa?
Yang berat itu yang mana? Ketika saya membuat costing, seperti yang saya ceritakan di awal, Iya. bahwa seorang konsultan harus mampu membuat costing. Ya saya harus beradaptasi dengan rupiah ke renminbi. Renminbi itu mata uang China, jadi bukan yuan lagi renminbi. Bagaimana saya membuat costing, belanja langsung di supermarket, kemudian menghitung costnya menggunakan mata uang, China. Ya, kemudian orang sana ternyata tidak banyak juga yang bisa berbahasa Inggris dengan baik, sehingga kami juga harus agak susah juga, ya, komunikasinya tuh susah. Kemudian hal-hal lain yang menyedihkan apa gimana sih? Ya. Ambil tisu dulu nih. Berarti. Menyedihkan ya, mungkin makan kita sebagai seorang Muslim ya satu, kemudian cuacanya. Saya sempat dapat salju -3 derajat di sana. Kita dari negara tropis langsung kena seperti itu, waduh, sampai sakit dan lain-lain. Itu tantangannya di situ sebenarnya. Tapi ya, seorang petarung sejati tidak akan pernah mundur dengan hal-hal kecil seperti itu. Luar biasa. Aku boleh tepuk tangan dulu nggak? Silakan. Luar biasa sekali. Nah, ini adalah kisah sepenggal mungkin ya dari satu negara, China, yang juga pernah ditempati sebagai tempat konsultan kopi pada saat itu oleh Kak Irsan. Dan akhirnya juga setelah dari situ balik ke sini menciptakan coffee shop sendiri, menjadi cafepreneur, juga menghidupkan UMKM sih saya rasa Kak, karena membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kak, untuk Kak Irsan sendiri setelah begitu banyak pencapaian dan juga penghargaan yang pernah Anda raih ya selama menjadi barista profesional, I said it. Apa sih mungkin Kak yang membuat Anda seneng gitu dengan pekerjaan dan posisi yang sekarang ini, yang rasanya tuh nggak pengen lepas dari kopi? Iya, karena saya bekerja, tetapi rasanya seperti nongkrong, paham nggak? Contoh, saya bekerja, misalkan saya ketemu dengan klien atau cari relasi baru, itu kita ketemunya pasti di coffee shop. Padahal ini kan hitungannya bekerja. Saya presentasi ke kamu tentang prospek bisnis coffee shop misalkan, bagaimana kamu tertarik untuk membuka coffee shop. Tapi kita ketemu di cafe. Jadi ya nongkrong terus setiap hari, tidak akan pernah bosan. Orang yang bekerja dengan cara nongkrong seperti itu tidak akan pernah bosan. Betul. Ya apalagi kalau saya ingat kutipannya Pak Ridwan Kamil. Ya, ketika kamu bekerja sesuai dengan hobi yang kamu sukai, maka itu sesuatu yang tidak akan pernah membosankan. Terasa capeknya. Dan setiap hari saya tuh kadang lupa waktu. Oh, udah malam aja nih sekarang. Oh, udah saatnya ke Tribun nih sekarang. Iya. Oh iya, sekarang udah di Tribun ya. Baik Kak Irsan, ini luar biasa. Tapi apa yang Anda rasakan mungkin ya sampai saat ini adalah hal yang luar biasa, dan saya pertama kali bertemu Kak Irsan juga di tempat ini mendengarkan ceritanya adalah suatu apresiasi yang sangat luar biasa. Ternyata seorang barista ini bukan hanya sekedar pembuat kopi di mata orang-orang, bahkan di mata saya yang saya lihat secara langsung mungkin ya, kita pesan kopi, dianterin. Nah, ternyata ada banyak sekali skill pemirsa yang harus juga dimiliki, dan juga hospitality yang harus ada pada seorang barista. Terutama ketika barista ini ingin menjadi coffeepreneur, seperti yang disampaikan Kak Irsan. Kak Irsan, apa sih mungkin di samping pencapaian Anda sekarang ini, target mungkin? Target? Iya. Membuka beberapa cabang coffee shop, mengembangkan lembaga pelatihan kerja saya yang ada sekarang, kemudian menjadi pembicara di beberapa negara mungkin membahas tentang kopi. Luar biasa. Iya, itu target saya. Impian Anda juga? Iya, impian saya sebagai seseorang yang memang senang traveling dan senang berbicara tentang kopi. Oke, jadi kalau bahas kopi mau 2 hari 3 hari dijabanin ya? Sanggup saya Mbak. Iya. Baik, yang jelas sambil ngobrol sambil ngopi. Sambil ngopi, kalau nggak ngopi kan kering. Iya, oke. Baik, nah di samping itu juga mungkin Kak Irsan, yang menjadi pertanyaan terakhir saya juga mungkin ya sebelum kita closing statement juga dalam episode kali ini. Kopi itu mungkin saya bisa katakan adalah hidup Anda ya? Hidup saya. Profesi Anda. Mengalir dalam darah saya. Ini udah keras banget dalam, ya. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik nih, tapi mungkin saya lupa di awal-awal. Banyak sekarang juga perempuan yang juga terjun di dunia barista. Ini disebutnya baristi atau apa nih? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Okay. Dan ini kita harus luruskan untuk teman-teman yang
mendengar. Karena banyak ya, karena kan Ya. kalau kita lihat cowok menjadi barista udah biasa. Oke. Kalau untuk cewek sendiri, Oke, jadi sebenarnya dia tetap disebut barista. Jika ingin menekankan kepada gendernya, sebut saja dia female barista atau girl barista. oke. Kenapa? Kalau baristi, sebutnya baristi, dia adalah kalau di Italia itu kalau bahasa Italinya dia barista yang lebih dari satu. Sama kalau bahasa Inggrisnya pakai es baristas. Lebih dari satu barista yang lebih dari satu. Nah, kalau bahasa Italinya adalah Malah barista beda cowok lagi, yang ya? lebih dari satu gitu. Jadi dia tetap disebut barista. Penekanan ke gender, female barista or girl barista. Oke, Seperti jadi itu. bukan baristi ya? Bukan. Ini kita luruskan persepsinya Betul. ya. Jadi teman-teman di sini teredukasi juga, Yes. Kak. Baik. Terima kasih banyak buat Kak Irsan Yameng. Ini Yumeng ya. Yumeng. Luar biasa sekali. Mungkin kedepannya apa sih harapan sebagai closing statement kita Oke. juga? Apa harapan Kak Yumeng terhadap coffee shop yang dibangun sekarang ataupun juga asosiasi yang bisa membantu banyak orang, bermanfaat untuk banyak orang, mengedukasi lebih tepatnya dan memberikan sertifikasi juga. Harapan tentang semua yang Anda geluti saat ini sebagai profesi Anda, rumah Anda juga mungkin ya. Iya. Kalau bahasanya tadi udah mengalir nih dalam darahnya Kak Yumeng. Jadi nanti kalau donor darah udah kopi semua isinya. Kopi semua hitam ya? Iya, hitam semua. Harapan Anda dan mungkin pesan Anda kepada seluruh orang-orang di luar sana yang menjadi barista, yang memberikan hidupnya kepada kopi. Oke. Tentunya. Silakan Kak Yumeng. Baik. Untuk teman-teman yang ada di luar sana yang sedang melihat live ini, pesan saya kepada Anda, ketika Anda sudah menekuni sesuatu, khususnya barista, fokus terhadap hal tersebut, fokus dan punya passion tentunya. Jangan hari ini belajar barista, besok belajar yang lain, tapi fokus pada satu hal. Dan closing statement dari saya kasih sebuah quotes. Jika Tuhan telah memberi hidup, maka izinkan kopi menyempurnakannya lewat rasa. Thank you. Oke, baik. Luar biasa sekali. Kita berikan dulu aplaus yang sangat meriah buat Kak Ya. Irsan Yumeng yang sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Kak Irsan Siap, Yumeng. sama-sama. Ini luar biasa sekali sebagai coffeepreneur dan juga memberikan edukasi kepada kita hari ini, experience yang sangat luar biasa yang membuat Anda sampai saat ini dan duduk bersama saya. Iya. Oke, semoga kedepannya dunia perkopian ataupun para pecinta kopi bukan hanya mencintai kopi, tapi bisa menjadikan kopi sebagai profesi dan menyebarluaskan manfaat. Amin, amin. Dan terutama buat Kak Irsan, sukses terus Sip, untuk thank dunia you. perkopiannya ya. Dunia perkopian. Baik, ditunggu ngopi-ngopinya. Siap, Yes. oke. Baik, Tribuners, itulah perbincangan kita bersama Kak Irsan. Dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya dalam Bincang Komunitas. Semoga apa yang kita bahas hari ini dalam Bincang Komunitas bisa bermanfaat untuk seluruh teman-teman dan Tribuners dimanapun berada. Amin. Saya mewakili narasumber, saya Kinan Aulia. Sampai bertemu lagi, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.